Selamat malam Pak Widya dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan struktur BC1. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Selena Canita Gunawan Tansimsin dengan NIM 21B10011. Nama saya Tanifa Daiselin Arsanto dengan NIM 21B10026. Saya Stefani Firlanta Putri dengan NIM 21B10039. Saya Teresia Adela dengan NIM 21B10054. Saya Francisca Devina dengan NIM 21B10078. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membandingkan antara SNI tahun 2002 dengan SNI tahun 2020. Yang pertama ada sambungan baut, yang kedua ada sambungan las, dan yang terakhir adalah torsi. Untuk yang pertama, sambungan baut. Untuk ukuran lubang, untuk SNI tahun 2002, untuk diameter baut yang kurang dari 24 mm, lebar lubang baut harus diambil sebesar 2 mm lebih besar daripada dimensi nominal lubang. Sedangkan untuk diameter baut lebih dari 24 mm, lebar lubang baut diambil 3 mm lebih besar dari dimensi nominal lubang. Sedangkan pada SNI tahun 2020, dalam perhitungan luas neto untuk tarik dan geser, lebar lubang baut diambil sebesar 1/16 inch atau 2 mm lebih besar dari dimensi nominal lubang. Untuk jarak minimum, pada SNI tahun 2002, jarak antar pusat lubang pengencang lebih besar 3 kali diameter nominal pengencang. Dengan tabel jarak tepi minimum bisa dilihat di PPT. Sedangkan untuk SNI tahun 2020, jarak as ke as antar lubang standar ukuran berlebih lebih besar dari 2/3 dikali dengan diameter nominal. Untuk tabel diameter baut dan jarak tepi minimum dapat dilihat di PPT. Untuk jarak maksimum, untuk SNI tahun 2002, jarak antar pusat pengencang tidak boleh lebih dari 15 pt atau 200 mm, dengan TP adalah tebal plat lapis tertipis di dalam sambungan. Pada pengencang yang tidak perlu memikul beban terfaktor dalam daerah yang tidak mudah berkarat, jaraknya tidak boleh lebih dari 32 pt atau 300 mm, dan pada baris luar pengencang dalam arah gaya rencana, jaraknya tidak boleh lebih dari 4 pt ditambah dengan 100 mm atau 200 mm. Untuk jarak tepi maksimum, jarak maksimum dari pusat setiap baut ke tepi terdekat pada bagian yang saling kontak harus 12 kali tebal bagian tersambung yang sedang ditinjau, tetapi tidak boleh lebih dari 6 inch atau 150 mm. Sedangkan pada SNI tahun 2020, jarak maksimum, jarak dari pusat tiap pengencang ke tepi terdekat suatu bagian yang berhubungan dengan tepi yang lain tidak boleh lebih dari 12 kali tebal plat lapis luar tertipis dalam sambungan dan juga tidak boleh lebih dari 150 mm. Selanjutnya untuk tahanan geser baut, pada SNI 2002 menggunakan rumus Rn sama dengan M kali R1 kali FUB kali AB, sedangkan pada SNI 2020 menggunakan rumus Rn sama dengan Fn kali AB. Selanjutnya pada SNI 2020, terdapat tabel kekuatan geser dan kekuatan tarik, dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk tahanan tumpu baut, pada SNI 2002 menggunakan rumus 2,4 kali dB kali TP kali FU, sedangkan untuk SNI 2002 menggunakan rumus Rn sama dengan 2,4 kali D kali T kali FU. Untuk tahanan tumpu baut, untuk lubang baut slot panjang tegak lurus arah gaya, pada SNI 2002 menggunakan rumus Rn sama dengan 2 kali dB kali TP kali FU, sedangkan pada SNI 2020 menggunakan rumus Rn sama dengan 2 kali D kali T kali FU. Untuk leleh, pada SNI 2002 menggunakan rumus Rn sama dengan Pi kali Fy kali Ag,
Sedangkan untuk SNI 2020 menggunakan rumus Rn sama dengan Pi kali Fy kali Ag. Untuk tarik pada SNI 2002 menggunakan rumus Pi kali Fu kali Ae, pada SNI 2020 menggunakan rumus Pi kali Fu kali Ae. Selanjutnya ada sambungan tipe tumpu. Pada SNI 2002 menggunakan rumus seperti berikut, sedangkan pada SNI 2020 menggunakan rumus seperti berikut. Selanjutnya ada sambungan las. Untuk luas efektif pada las tumpul, pada SNI 2002, luas las efektif yaitu tebal efektif dikali dengan panjang las. Sedangkan pada tahun SNI tahun 2020, luas las efektif itu sama dengan panjang las dikali dengan tenggorokan efektif. Untuk tebal efektif atau tenggorokan efektif pada las tumpul, pada SNI tahun 2002, ini tebal efektif dapat ditentukan dari tebal platnya sendiri atau dari sudut. Kemudian untuk SNI tahun 2020, tenggorokan efektif atau tebal efektif pada las tumpul itu dapat ditentukan dari proses pengelasan ataupun posisi pengelasan pada las tumpul. Selanjutnya untuk luas efektif las sudut sama seperti luas efektif las tumpul. Pada SNI 2002 itu tebal efektif dikali panjang las, dan pada SNI 2020 itu panjang las dikali dengan tenggorokan efektif. Tebal efektif untuk las sudut pada SNI tahun 2002, TE sama dengan 0,707A, sedangkan tenggorokan efektif las sudut pada SNI tahun 2020, TE sama dengan AB per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk ukuran las sudut minimum pada SNI tahun 2002 itu dapat dicari dari tebal plat paling tebal, sedangkan pada SNI tahun 2020 ukuran las minimum itu bisa didapatkan dari tebal material bagian yang lebih tipis yang disambung. Selanjutnya untuk ukuran las sudut maksimum pada SNI tahun 2002, ukuran maksimum las sudut itu dapat ditentukan dari komponen dengan tebal yang kurang dari 6,4 mm, maka diambil setebal komponen tersebut. Untuk komponen dengan tebal 6,4 mm atau lebih, maka dapat diambil 1,6 mm kurang dari tebal komponen, kecuali jika dirancang agar memperoleh tebal rencana las tertentu. Nah, sedangkan untuk SNI tahun 2020, ukuran maksimum las sudut pada bagian yang tersambung itu dapat ditentukan yang pertama, apabila tebal kurang dari 1/4 inch tidak lebih besar dari tebal material. Yang kedua, tebal 6 mm atau 1/4 inch atau lebih, maka tidak lebih besar dari tebal material dikurangi 2 mm. Yang ketiga, panjang minimum las sudut yang didesain berdasarkan kekuatan tidak boleh dari 4 kali ukuran las nominal. Nah, untuk panjang efektif las sudut itu dapat ditentukan sebagai berikut. Untuk las sudut yang dibebani di ujung dengan panjang hingga 100 kali dari ukuran lasnya, maka panjang efektifnya itu sama dengan panjang aktual. Apabila panjang las filet yang dibebani di ujung hingga 100 kali ukuran las, maka panjang efektif sama dengan panjang aktual dikali dengan faktor reduksi. Di mana faktor reduksi atau beta ini yaitu 1,2 dikurangi 0,002 dikali L per W kurang dari 1. Kemudian apabila panjang las melebihi 300 kali ukuran kaki, panjang efektif harus diambil sebesar 180 W. Selanjutnya ada kekuatan rencana las. Itu pada SNI 2002 dan SNI 2020 itu rumusnya hampir sama, hanya berbeda di Rn yang untuk 2002 itu Rnw, sedangkan di 2020 itu V kali Rn dan harus lebih besar dari Ru. Nah, selanjutnya untuk penentuan kekuatan las berdasarkan SNI tahun 2002,
itu untuk lasnya dapat dilihat dari macam-macam las. Ada las tumpul, las sudut, las beji, dan pasak. Sedangkan pada SNI 2020 itu hanya berdasarkan logam dasar atau bahan dasar dan juga logam las atau bahan las sendiri. Dengan rumus dapat dilihat pada PPT. Nah, selanjutnya untuk sambungan seimbang pada SNI 2002 dan 2020 itu tidak terdapat perbedaan rumus. Jadi sama saja untuk gambar yang ada seperti pada PPT itu untuk LW1 itu dapat sama dengan F1 dibagi V kali RW, sedangkan untuk LW3 sama dengan F3 dibagi V kali RW. Nah, selanjutnya torsi. Untuk penentukan konstanta torsi pada penampang lingkaran untuk SNI 2002 itu dapat digunakan rumus J sama dengan Pi kali T dibagi 2 dikali 2R1 ditambah T dikali 2R1 kuadrat ditambah 2R1T ditambah T kuadrat. Sedangkan pada SNI 2020 untuk penapang lingkaran itu rumusnya C sama dengan Pi dikali D min T kuadrat dikali T dibagi 2. Nah, sedangkan untuk penampang persegi pada SNI 2002 itu dapat ditentukan dengan C sama dengan K2 kali P kali T kuadrat, di mana K2 itu tergantung pada rasio P per T atau sesuai tabel. Sedangkan pada SNI 2020 itu dapat dicari dengan C sama dengan 2 dikali P kurangi T dikali H dikurangi T dikali T dikurangi 4,5 dikali 4 min P dikali T pangkat 3. Lalu yang selanjutnya ini ada rumus torsi dari SNI 2002 karena tidak ditemukan rumus torsi pada SNI 2000 pada tahun 2020. Jadi yang pertama ini ada torsi murni dengan rumus G dikali J dikali D per V dibagi D per Z, di mana G merupakan modulus geser dan J ini merupakan konstanta torsi. Lalu untuk torsi terpilin itu MW sama dengan minus E dikalikan dengan CW dikali dengan D pangkat 3V dan dibagikan dengan DZ pangkat 3, di mana CW ini adalah IF dikali H kuadrat per 2. Lalu selanjutnya ada secara ringkas ada 3 macam regangan yang timbul pada profil I. Menurut SNI 2002, yang pertama ini ada tegangan geser web dan flange, di mana ini mengacu pada torsi murni. Lalu yang kedua ada tegangan geser flange akibat lentur lateral, di mana ini mengacu pada torsi terpilin. Dan yang terakhir ada tegangan normal, yaitu tegangan pada tarik dan tekan akibat lentur lateral flange. Lalu yang selanjutnya ada rumus tegangan geser akibat torsi murni atau di bagian web. Itu yang pertama tau S sama dengan G dikali T dikali dV per dz. Lalu untuk yang tegangan geser torsi terpilin di bagian web itu VF dikali dengan QF dibagikan dengan IF kali dengan TF. Lalu untuk tegangan geser akibat torsi pada flange itu tau W sama dengan E dikali B kuadrat H per 16 dikali dengan D pangkat 3V dibagikan dengan DZ pangkat 3. Lalu untuk tegangan normalnya itu sigma BW sama dengan E dikali B dikali H per 4 dikali D kuadrat berkali V per DZ kuadrat. Lalu untuk analogi torsi dengan lentur, yang pertama ini ada gaya geser, yaitu PF sama dengan T per 2H dikali dengan cos lambda Z dibagi dengan cos lambda L per 2. Lalu untuk momen lentur lateral itu MF sama dengan beta dikali T per 2H dikali dengan L per 2, di mana beta ini merupakan cos lambda Z dibagi dengan cos lambda L per 2. Lalu untuk yang terakhir ini ada syarat desain pada torsi dengan lentur. Menurut SNI 2002 itu MUX per SX ditambah dengan MUY per SY itu harus lebih kecil atau sama dengan dari VB dikali dengan FY. Untuk keterangannya dapat dilihat di PPT. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.